Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahtukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Di antaranya adalah diberikannya kesempatan kepada kita untuk salat subuh secara berjamaah pada hari ini, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali pada subuh yang berbahagia dan mulia ini, kami ingin mengingatkan diri kami khususnya dan kepada kita semua, dan semoga kita semua juga bisa mengajak dan menyampaikan kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita yang belum sempat hadir di tempat ini. Apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang pentingnya kita menjaga ibadah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib begitu juga yang sunnah. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang difardukan, yang diwajibkan. Tapi ada juga yang mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan amalan sunnah. Tapi kalau kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang sunnah ini, itu akan membuat Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, hadis qudsi, yang di dalam potongan hadis ini disebutkan, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tetaplah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang sunnah, nafilah, sampai aku cinta kepadanya. Artinya ketika kita melakukan ibadah-ibadah sunnah, perkara-perkara yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan yang disebutkan dalam hadis qudsi ini, firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
kalau saya sudah cinta kepadanya, kalau saya sudah suka kepadanya karena pendekatan dirinya kepadaku, meskipun dengan perkara-perkara yang nafilah itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengan, wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan penglihatannya yang dia melihat dengannya, wa yadahu allati yubtishu biha, dan menjadi tangannya yang dia bekerja dengannya, wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim ini, bahwa ada jaminan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjaga rutinitas ibadah kita meskipun sunnah itu akan mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah cinta, Allah cinta kepada hambanya, maka Allah yang akan menjadi pendengarannya, Allah yang akan menjadi penglihatannya, Allah yang akan menjadi perbuatannya, Allah yang akan menjadi kakinya yang dia berjalan. Artinya tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah sudah ridha, maka lanjutan hadis ini mengatakan bahwa wala in sa'alani la u'tiyanna, kalau dia minta kepadaku maka pasti aku berikan. Saya pasti akan berikan apa yang dia minta. Wala in ista'adzani la u'idanna, dan kalau dia mohon perlindungan, minta perlindungan kepadaku, maka pasti akan saya lindungi. Jadi orang yang bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan jaminan. Nah, sehingga ini yang perlu kita jaga ini. Jangan sampai kita melakukan sesuatu meskipun nampaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hati kita kosong. Hati kita kosong dari mengatakan pada diri kita bahwa saya berbuat ini karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa dalam hadis qudsi ini mengumpulkan 3 hal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh malaikat Jibril yang datang menyerupai manusia. Pernah suatu ketika Jibril datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat itu belum ada yang tahu, ya, karena kalau Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bisa berubah wujud menjadi manusia dan bisa berubah-ubah, ya, bisa berubah-ubah. Sehingga bisa jadi ada sahabat yang datang malaikat Jibril, karena saya pernah lihat, ya, ternyata bukan. Nah, saya kembali. Ya, yang saya inginkan adalah bahwa malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu langsung menghadap, merapatkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memegang pahanya. Lalu beliau bertanya, "Man Islam?" Apa itu Islam? Yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rukun Islam. Lalu dia bertanya lagi. Ketika dia bertanya dan menjawab apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi menjawab pertanyaannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila." Qala sadaqta. Jibril yang datang menyerupai manusia ini mengatakan,
engkau benar. Fa'ajibna, lalu kami heran, ini orang bertanya lalu membenarkan jawaban, berarti naik semut. Nah, barulah bertanya-tanya. Kemudian setelah itu bertanya lagi, mal iman, apa itu iman? Yang dijawab dengan rukun iman. Setelah itu dia mengatakan lagi, sadaqta, kamu benar. Yang ketiga, dia bertanya, mal ihsan, apa itu ihsan? Yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Bahwasanya kamu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, yang Allah Maha Suci dari dilihat oleh hamba-Nya di dunia. Tapi berharaplah kita sebagai orang yang beriman, semoga masuk surga dan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata kita. Allahumma amin. Fa in lam takun tarah, kalau kamu tidak bisa melihat Allah karena memang Allah tidak bisa dilihat, jangankan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang kami kuatkan. Ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang bertanya lewat perantaraan Aisyah radhiyallahu anha bahwa pernahkah Nabi melihat Allah? Yang kata Aisyah radhiyallahu anha, taksya'iru sya'ra jaldi, ya, saya merinding mendengar pertanyaanmu itu. Tidak ada manusia yang bisa melihat Allah di dunia. Nabi Musa alaihi salam minta supaya dia bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kalau kau melihat saya, ya coba lihat ke gunung ini. Kalau dia berhasil, ya dia bisa tetap, maka kau akan lihat saya. Ternyata gunung itu hancur. Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, saya kembali bahwa fa illam takun tara, kalau kamu tidak bisa melihat Allah karena Allah tidak bisa dilihat, ya, fa innahu yarak, yakinkan bahwasanya Allah melihatmu. Itu ihsan. Dan ini yang disebutkan oleh ulama kita, bahwa dalam hadis qudsi ini mengumpulkan 3 hal yang sangat, ya, hebat ini, yaitu Islam, iman, ihsan. Melakukan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan perkara yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak wajib, tapi karena dia berbuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mendapatkan itu. Dimanapun dia berada, apapun yang dia lakukan, selalu menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak mungkin melakukan hal-hal yang buruk. Tapi sekali lagi, syaitan sebagai musuh bebuyutan manusia itu tidak mau kalau kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terkadang dalam melakukan hal-hal yang sunnah itu berat. Kenapa? Godaan, ya, meskipun bukan dari setan sebenarnya, ya, dari nafsu kita sendiri. Sunnah ji. Ya, sunnah ji. Jinya itu. Terkadang kita menyepelekan itu. Bahkan terkadang mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak seharusnya kita keluarkan, tidak seharusnya dikeluarkan oleh lisan orang yang beriman. Seperti contoh yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ketika diajak untuk puasa tanggal 10 Muharram, ya, sudah lewat ya, sekarang sudah 14 Muharram, besok 15, sehingga pada hari Rabu yang lalu kita menyebutkan kalau ada yang mau sungguh-sungguh dari hari Kamis sampai Kamis depan puasa terus, dan keutamaannya luar biasa. Puasa yang paling afdal, yang paling mulia sesudah puasa Ramadan, puasa pada bulan Muharram. Puasa pada bulan Muharram. Tapi ada orang untuk 1 hari ini saja dia beralasan, maka sinailak kena puasa.
Nah jaminannya cuma menghapus 1 tahun yang lalu. Nang kamu pak bonus puasa Arafah kita kan menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kode mulai mau puasa aja nang mau pau lebih bagus. Tapi jawaban pamungkas yang saya sampaikan adalah satu di jawabannya, yakin mungkin terima Allah Ta'ala puasa Arafat. Yakin mungkin puasa Arafah, khususnya ibu-ibu yang masih sering kedatangan tamu. Tiba tanggal 9 Zulhijjah, wah boleh tamu. Dia nak puasa. Sehingga pada waktu itu kita mengingatkan, kalau Anda tidak puasa, apa bukai? Ya, kasih buka puasa. Karena orang yang berbuka puasa terhadap orang yang berpuasa, bukan hanya puasa Ramadan, Pak, Bu. Bukan hanya puasa sunnah. Siapa yang memberi buka puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Yang saya katakan pada waktu itu, aja terus kita kada aja apa lagi aku puasa, pabukan. Apa ya orang para tosing kaika dekul yang mau puasa dan yang mau bukan tidak. Kalau kita bisa puasa sambil itu memberi buka puasanya pahalanya lebih banyak. Nah saya kembali bahwa ketiga hal yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada pada hadis qudsi ini, sehingga semoga menjadi pendorong buat kita untuk senantiasa menjaga ibadah-ibadah meskipun hukumnya sunnah. Jangan menyepelekan yang sunnah-sunnah, karena yang sunnah ini bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tapi mari kita lihat, ada banyak sekali sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sepelekan, padahal jaminannya surga. Jaminannya surga. Salah satunya adalah yang setiap hari 5 kali sehari semalam kita dengarkan, dan ada jaminan khususnya bagi muazzin. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan siapa yang azan 12 tahun dijamin masuk surga. Mohon doa kepada Allah, mudah-mudahan sampai 12 tahun Pak Anci. Kita mendoakan muazzin-muazzin kita, semoga diberi kekuatan, keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melakukan mengajak orang, memanggil, karena seruan itu adalah ajakan, dan pahalanya semakin banyak orang yang datang dengan panggilan kita untuk melakukan ibadah salat, semakin banyak orang yang mengistighfarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena istighfarnya itu termasuk mengistighfarkan orang-orang yang memanggil dia untuk azan. Salatnya, pahalanya juga diterima oleh yang azan, sehingga dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ada sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, al-mu'adzinun yafdulunana, orang-orang yang azan itu lebih utama dari kita wahai Rasulullah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu mau mendapatkan seperti apa yang dia dapatkan, maka kalau kamu mendengarkan azan, ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Ini sunnah, ya sunnah. Tapi di mana kita dalam masalah ini? Ketika kita dengar azan, sibuk, bisa lewat. Ya. Pura-pura mati, elok ni di kamar. Ya, elok ni di kamar. Kapan azannya? Bahkan ada yang dibasi. Si lalu kita sempat aja lah, dibasi. Baru-baru kita sholat zuhur, azan lagi asar. Bagaimana tidak baru-baru, kan Anda terlambat sholat zuhur. Anda dilalaikan oleh aktivitas Anda, sehingga sholat zuhur yang seharusnya jam 12 masuk waktu, Anda baru sholat jam 3:30 atau jam 3 lewat. Ya. Mohon maaf. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya.
bahwa Ustaz, bagaimana hukumnya melakukan salat di akhir waktu? Di akhir waktu. Saya mengatakan, apa penyebab Anda mentakhir? Ya, apa penyebab Anda mentakhir salat sampai akhir waktu? Padahal seutama-utama salat, ya salat pada awal waktu. Ya, itu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat di awal waktu. Nah, kenapa Anda kalau ada hukum ya yang dibenarkan oleh syara' Anda boleh mentakhir, maka hukumnya boleh. Boleh mentakhir. Bahkan boleh menjamak di waktu salat berikutnya. Tapi kalau tidak ada, ya lalai namanya, berdosa ki. Apalagi yang bertanya ini guru kayaknya. Ya. Karena kita Ustaz cek log jam 7, ya, jam pulang jam 2. Ya para nata lisu elektrik di pasar ya, beli ini beli itu sampai nanti sampai di rumah baru salat zuhur menjelang asar. Alhamdulillah kalau masih ada waktu zuhur, tapi terkadang juga melimban. Apakah masih diterima? Kalau yang menyebabkan kita mengulur-ngulur waktu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan, ya, tidak ada pembenaran syara' dalam masalah ini, berdosa kita. Tapi kalau ada, maka insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sah salat kita. Bahkan ada ulama yang mengatakan kalau penyebabnya adalah sesuatu yang dibenarkan oleh syara', meskipun cuma 1 rakaat kita dapat di waktu zuhur, ya, setelah itu 3-nya sudah masuk waktu asar, sah salat. Tapi jangan menganggap ini sebagai ya kamu apa le? Bisa juga le. Tidak, kita mengambil yang utama, dan seutama-utama soal adalah melakukan pada awal waktu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan dalam hadis ini disebutkan, ini perkara sunnah Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mendengarkan azan, ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Ketika muazzin bertakbir, kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Sesudah itu sampai hayya 'alas shalah, dalam hadis yang lain disebutkan, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Sampai la ilaha illallah. Kita mengucapkan itu, dan ada jaminannya, sambungannya. Ketika Anda mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazzin, maka selanjutnya siapa yang mengucapkan ini berdoa, ya, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala al-wasilah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, halat lahu syafaati. Apa yang dimaksud al-wasilah? Yang kita baca pada doa ketika mendengarkan azan, sesudah azan tuh, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Al-wasilah, wasilah itu adalah satu tempat di surga yang tidak dimasuki oleh seorang pun, ya, kecuali yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku berharap saya orangnya. Saya berharap saya orangnya. Maka mohonkanlah kepada Allah agar saya mendapatkan wasilah, dan siapa yang mendoakan saya untuk mendapatkan wasilah itu halat lahu syafaati, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain berkalian dengan menjawab azan ini, ya, sesudah kita berdoa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sal tu'ta, mintalah, pasti Allah akan memberikan.
Sehingga dalam hadis-hadis, banyak hadis yang menjelaskan bahwa doa antara azan dan iqamah itu la turad, tidak tertolak. Tapi di mana kita? Ya, melakukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkadang kita lalai dalam kesibukan untuk melakukan perkara-perkara yang mendatangkan keuntungan, bukan hanya keuntungan akhirat, keuntungan dunia. Tapi yang banyak membuat kita lalai adalah keuntungan dunia yang belum tentu kita raih, ya, belum tentu kita capai, lalu kita buang keuntungan yang sudah menjanjikan. Pasti kita dapatkan. Sehingga jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi pendorong buat kita untuk senantiasa menjaga ibadah kita, baik yang fardu, yang wajib, ya, begitu juga yang sunnah. Semoga dengan itu kita mendapatkan predikat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dia minta saya akan beri, dan apa yang dia mohonkan perlindungan kepadaku saya akan lindungi. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana afriq 'alaina sabra وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولهم يا رحمن يا رحيم يا غفار يا تواب يا ودود يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.